Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Dea Octavia. Di video kali ini bakalan beda dari video-video sebelumnya, karena kali ini aku akan cerita tentang salah satu pengalamanku waktu pendakian di Gunung Sibuatan. Sebelum lanjut dengerin videonya, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu, serta nyalakan lonceng agar ternotif kalau ada video baru yang upload. Gunung Sibuatan ini biasanya disebut Deleng Sibuatan sama masyarakat setempat. Gunung Sibuatan ini berada di perbatasan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi dengan ketinggian 2457 mdpl. Sibuatan ini lebih tinggi daripada Gunung Sibaya yang tercatat sebagai gunung berapi aktif yang juga berada di Kabupaten Karo. Untuk mencapai puncak gunung ini membutuhkan waktu sekitar 7-9 jaman dengan melewati 5 shelter. Aku pertama kali nginjakan kaki di Sibuatan ini tahun 2015 bareng teman-teman dari kampus lain dan seniorku dari jurusan hukum. Kalau bisa dibilang, waktu itu keadaan Sibuatan jauh lebih berbeda dari yang sekarang. Dulu itu buat naik ke atas cuman ada satu jalur, satu pintu rimba, jadi pergi dari situ, turunnya juga dari situ. Banyak banget peraturan yang harus dipatuhi buat bisa naik ke atas sana. Jadi sebelum masuk, kita harus daftar dulu di tempat registrasi dan ninggalin KTP. Pas kita tanya kenapa harus ninggalin KTP, jawaban abang-abang itu, kalau terjadi hal yang gak diinginkan, identifikasi jenazahnya bisa cepat dilakukan. Pada saat itu juga belum dibolehkan pendakian pada malam hari. Jadi karena waktu itu aku sama teman-temanku sampainya sore dan bakalan malam juga untuk sampai di atas, jadi kami disarankan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami tunda dilanjutkan besok paginya. Dari cerita yang beredar, di pintu rimba sebelum masuk ke shelter 1, itu ada sosok penjaga seperti Nini. Katanya dia sih yang memutuskan orang bisa naik atau enggak. Jadi kalau ada orang yang punya niatan gak baik atau memang gak kuat secara fisik ataupun non fisik, itu pasti dikasih tanda-tanda kalau orang itu gak bisa naik ke atas. Dan biasanya kalau udah dikasih tanda-tanda tapi personal ataupun rombongan tetap maksa buat naik, biasanya bakal terjadi hal-hal yang gak diinginkan menimpa mereka. Pendakian kami tergolong aman sih, karena teman-temanku juga pada gak sensitif. Jadi hal yang mengganjal yang mereka rasain itu cuman kehadiran burung gagak yang ikutin kami dari mulai shelter 4 ke shelter 5. Kalau pendakian yang normal biasanya menghabiskan waktu 7-9 jam, tapi kami menghabiskan waktu 11-12 jam. Dikarenakan medan yang licin, juga ada teman yang bolak-balik keram kakinya. Pas turun besok paginya, burung gagak itu tetap ikutin kami. Sampai ada rombongan pendaki lain yang turun bareng kami bingung. Kenapa ada gagak hitam yang ikutin? Padahal sebelumnya gak ada. Tapi burung gagak itu berhenti ngiringin perjalanan kami sampai di perbatasan shelter 4 ke shelter 3 aja. Dan yang lebih anehnya lagi, waktu turun dari shelter 3 ke shelter 2, aku mencium bau masakan rumahan kayak bau soto yang teman-temanku gak nyium sama sekali. Padahal aku mencium bau itu tuh sangat.
sangat jelas. Itu cerita dari pengalamanku ketika aku naik Gunung Sibuatan. Baru-baru ini aku juga dapat cerita dari salah satu temanku yang baru ngelakuin penelitian di sana. Namanya Desi, salah satu mahasiswi di Fakultas Sains dan Teknologi UMA. Ternyata ada salah satu pantangan bagi para pendaki yang mau naik ke Sibuatan, yaitu tidak diperbolehkan membawa boneka atau semacamnya untuk naik ke atas. Namun informasi ini gak sampai ke Desi dan teman-temannya. Ini antara pihak pengurus Sibuatan gak ngasih tahu, atau pihak pengurus lupa untuk informasikan ini ke setiap pendaki yang ada. Kalau sebenarnya di shelter 2 itu ada penunggu atau roh yang gak suka sama boneka. Jadi memang gak bolehin untuk ngebawa boneka naik ke atas. Waktu itu Desi kebetulan punya gantungan kunci boneka. Pas pendakian awal, tasnya baik-baik aja. Tapi waktu masuk ke shelter 2, tas yang Desi bawa makin lama makin berat, dan makin berat. Sampai akhirnya masuk ke shelter 4, baru beban yang dibawa Desi normal lagi. Waktu perjalanan pulang turun dari shelter 2 ke shelter 1, Ria, salah satu temannya Desi, melihat lampu-lampu rumah warga kayak desa. Padahal sebenarnya jarak desa dari tempat mereka berdiri itu masih jauh. Desi dan teman-temannya sempat dibuat muter-muter juga di shelter 2 selama kurang lebih 2 jaman oleh penghuni di sana. Padahal normal perjalanan turun dari shelter 2 ke shelter 1 itu nggak selama itu. Dan gak cuman kayak gitu aja, ada juga teman-teman Desi yang bisa ngelihat penampakan sosok berbaju putih. Desi juga cerita waktu malam hari ada yang narik tenda mereka dan ngintip-ngintip. Pas besok paginya, dia tanya ke teman yang tendanya sebelahan sama dia. Terus temannya jawab, "Kami kira kalian yang keluar tenda tadi malam." Dan ternyata yang narik tenda rupanya salah satu dari penghuni di shelter 5. Informasi dari pihak penjaga gunung, penghuni Sibuatan itu senang sama adanya pendaki. Kalau mereka senang dengan salah satu pendaki, sebelum pulang si pendaki bakalan diberi hadiah oleh penghuni di sana untuk dibawa pulang. Begitu tutur Desi waktu menceritakan pengalamannya saat ngetrek ke Sibuatan. Mungkin gak cuman Sibuatan, mungkin banyak gunung atau tempat-tempat lain yang memang punya peraturan mereka sendiri. Itu cerita dari pengalaman kami. Kalau pengalaman kamu, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa di-subscribe dan di-share kalau kalian menyukai videonya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.